Akibat terpapar penyakit mulut dan kuku, 3 ekor sapi milik warga Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diungsikan dan diisolasi ke kawasan Laguna Pantai Glagah. Langkah ini diambil agar belasan sapi di kandang tidak ikut tertular. Masa penyembuhan di pesisir pantai. 3 ekor sapi milik Agus Pramono, warga Glagah, Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo ini terpaksa diungsikan di arena Laguna Pantai Glagah untuk menjalani isolasi akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari ketiga sapi tersebut, 2 sapi yang sempat terpapar PMK sejak Rabu pekan lalu kondisinya sudah mulai membaik. Sementara 1 sapi yang baru tiba masih dalam perawatan intensif. Meski tak bermasalah untuk makan sejak terpapar PMK, sapi tersebut sempat pincang. Setelah mendapatkan suntikan dan vitamin yang dicampur pada pakan ternak, sapi tersebut berangsur-angsur pulih dan bisa berjalan normal. Laguna Pantai Glagah dipilih sebagai tempat isolasi lantaran jauh dari kandang ternak yang lain, serta ketersediaan pakan terutama rumput masih sangat mencukupi. Ini nggak jadikan satu ke kandang itu, Mas. Kalau jadikan ke kandang yang di sana nanti nular, Pak. Tiap hari di kompor tetap pakai, ada yang dari itu apa? Dari dokternya itu pakai obat. Jadi kalau komborannya itu pakai obat, terus nanti dikasih kolonjono. Kalau siang ini biasanya diumbar. Kalau yang laki-laki itu sama yang ini biasanya nggak ditali. Pasca merebaknya PMK, para pedagang sapi di daerah ini tak berani menampung banyak sapi karena sangat beresiko. 3 sapi yang diisolasi sengaja ditempatkan di Laguna Pantai agar tak menularkan belasan sapi yang berada di kandang, termasuk 6 sapi yang akan digunakan untuk kurban. Kalau di sini kami sendiri karena takut, jadi kami tidak berani menstok banyak. Dikarenakan nanti kami juga sangat takut untuk menanggung kerugian. Sapi yang sehat ini masih bisa kita ternakkan, juga bisa difungsikan untuk jamaah kurban, jamaah masjid untuk digunakan untuk kurban. Selain merebaknya PMK, para pedagang mengeluh sulitnya mendapatkan sapi jelang Idul Adha mendatang. Mereka harus menyisir para peternak di sekitaran Kulon Progo, meski saat ini harga sapi kurban terus merangkak naik, kisaran 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Sementara untuk mendatangkan sapi dari luar kota, mereka kesulitan karena sejumlah pasar hewan di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah masih ditutup akibat PMK. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi selengkapnya terkait dengan wabah penyakit mulut dan kuku, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hendras Setiawan di Ponorogo, Jawa Timur. Hendras, selain mendatangkan dokter hewan yang informasinya dari UNER dan IPB, apa saja penanganan wabah PMK di Ponorogo, Jawa Timur? Ya, Juno dan saudara, hingga beberapa pekan hingga hari ini, di mana saya berdiri ini, saya berada di Kecamatan Pudak yang dijadikan posko penanganan PMK yang sejak 2 pekan terakhir mewabah di Ponorogo. Dan hingga hari ini PMK belum ada tanda-tanda surut, artinya justru semakin menjadi. Bahkan tadi pagi tiba saya di sini, ada laporan lagi 6 ekor sapi milik warga di 2 desa, di Desa Krisik dan Desa Pudak Kulon dilaporkan mati. Nah, sejumlah penanganan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal PMK mulai mewabah di sini, mulai dari pengobatan pemberian antibiotik hingga pengobatan secara herbal, artinya beberapa rempah dan juga gula dan yang lainnya sudah dikonsumsikan, sudah diberikan kepada sapi. Namun nyatanya tingkat kesembuhan akibat dari PMK di sini memang masih rendah. Bahkan angka kematian juga tinggi. Tadi malam Bupati serta beberapa jajaran membawa sejumlah dokter hewan melakukan otopsi bahkan untuk memastikan nanti, karena menduga apakah ini benar-benar PMK atau ada virus lain yang, karena mengingat tingkat kematian di sapi di sini sangat tinggi. Bahkan tercatat sedikitnya ada 400 hingga 500 ekor dilaporkan mati, sebagian yang lainnya terpaksa disembelih karena wabah ini. Dan Dinas Pertanian telah berkoordinasi dengan pihak Universitas Airlangga, Surabaya dan juga IPB berencana mendatangkan dokter untuk membantu proses pengobatan. Karena kewalahan di sini selain suplai pengobatan juga minim, artinya tenaga medis hewan di Ponorogo juga memang minim. Dan hari ini dijadwalkan beberapa dokter
dan juga mahasiswa dari IPB dijadwalkan akan datang di Ponorogo untuk membantu proses pengobatan. Sementara dokter hewan masih dari UNAIR, Universitas Airlangga Surabaya masih dalam proses. Selain mendatangkan tim medis dari luar kota, dari UNAIR dan juga IPB, dinas atau pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai serius menangani PMK yang melanda ini dengan per hari ini, bahkan Bupati dan jajarannya hingga hari di mana saya berdiri ini selain dijadikan posko, juga dijadikan ngantor sementara untuk sekaligus memberi artinya menangani wabah ini, PMK ini benar-benar bisa teratasi. Karena selain pengobatan, wabah PMK yang mewabah di Kecamatan Budak ini menjadi pukulan telak bagi ribuan warga di Kecamatan Budak karena sapi perah dan juga peternakan sapi di Kecamatan Budak ini menjadi sumber utama ekonomi warga. Dan siang ini selain masalah pengobatan yang juga nanti mulai dilakukan, pihak pemerintah juga telah mendatangkan pihak bank, beberapa bank nanti akan berkoordinasi dengan warga, dengan para korban di sini untuk menentukan, karena dari ribuan warga yang peternak yang terdampak dari wabah ini, dari wabah PMK ini, mereka hampir semuanya bergantung kepada bank. Dan siang ini akan dibahas bagaimana mekanisme penggantian, termasuk mekanisme relaksasi, cicilan, dan yang lainnya. Sementara itu dari sisi pengobatan. Ya Hendras, ini kita tahu bahwa ada 500 atau ratusan sapi yang mati akibat wabah PMK ini dan kita ketahui bahwa ini memengaruhi pasukan sapi potong maupun sapi perah. Lalu sekitar 2 pekan menjelang Idul Adha, lalu bagaimana dengan penjualan hewan kurban di sana, terutama sapi? Ya memang saya kemarin dan tadi pagi juga berkoordinasi atau bertanya kepada sejumlah pedagang peternak yang khusus melayani hewan kurban. Salah satunya menyatakan bahwa penjualan hari ini sebenarnya tinggi, namun pasokan binatang untuk kurban, khususnya sapi, sangat minim. Karena apalagi sejumlah pasar hewan sejak 2 pekan lalu sudah ditutup, artinya sudah tidak ada lagi transaksi di pasar-pasar hewan, sehingga pasokan sapi memang minim. Dan ini mengakibatkan harga binatang kurban, khususnya sapi, melambung tinggi. Dari binatang kurban rata-rata sapi ini berkisar harga mulai dari 22 juta hingga 25 bahkan sampai 30 juta. Ini rata-rata kisaran harga kurban, harga sapi di sini. Nah, ini salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pasokan entah dari luar atau banyaknya juga sapi-sapi yang mati dan juga terinfeksi dari virus PMK ini, sehingga pasokan dari sapi berkurang, harga melambung tinggi. Dan sejumlah pedagang kurban juga sempat saya konfirmasi, saya tanya tadi, dia menyatakan bahwa sejak ditutupnya pasar, mereka memang tidak lagi mengeluarkan atau bahkan mendatangkan sapi dari manapun. Mereka hanya fokus pada stok sapi yang ada, yang sudah hampir semua terjual oleh warga dengan harga tinggi. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan itu dari kandang sebelum nantinya benar-benar mendekati hari kurban, dikirim ke masjid-masjid untuk disembelih. Ada juga dia mempunyai opsi untuk melakukan penyembelihan di kandang mereka, artinya di kandang-kandang milik para pedagang sapi ini, mereka menyediakan penyembelihan kurban untuk memastikan bahwa nanti proses sapi-sapi yang dikurbankan ini benar-benar steril dan sehat dan apalagi tidak terinfeksi oleh PMK. Dan sejumlah pedagang berharap penanganan ini benar-benar serius karena momentum Idul Adha yang seharusnya menjadi panen raya bagi para peternak dan juga pedagang sapi, khususnya kurban sapi maupun kambing, nyatanya hari ini tidak bisa menjadi panen mereka karena dampak PMK ini benar-benar mengena, benar-benar memukul perekonomian masyarakat, khususnya di Kecamatan Budak di mana saya berdiri ini. Baik, kita harapkan pemerintah setempat maupun pemerintah daerah mampu mengatasi wabah PMK tidak semakin meluas. Terima kasih rekan Hendras Setiawan dari Ponorogo, Jawa Timur.